Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Y13 Part 11 yang mengisahkan perjalanan Youngjae menuju puncak NBA setelah mengalami regresi dan mendapatkan kesempatan kedua. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silakan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, mari kita langsung saja lanjut ke part 11. Pada part sebelumnya, pelatih Rick Carlisle akhirnya memutuskan untuk memasukkan Youngjae ke dalam pertandingan setelah tim Maverick mengalami kekalahan telak. David yang sejak awal menonton pertandingan dari rumahnya, merasa senang melihat Youngjae akhirnya bermain. Ketika Youngjae memasuki lapangan, sorak-sorai penonton meledak menyebutnya Y13 yang dipercaya akan membawa kehancuran bagi tim lawan. Atmosfer stadion menjadi sangat meriah dengan sorakan yang tak henti-hentinya. Di salah satu bangku penonton, Yeon ternyata juga hadir untuk mendukung Youngjae. Meskipun hatinya sempat terluka akibat perkataan Youngjae sebelumnya, Yeon tetap menguatkan dirinya dan bertekad untuk mendukung pujaan hatinya. Kehadiran Youngjae dalam line-up utama membuat pelatih Rick segera mengubah strategi tim. Ia menginstruksikan Youngjae dan JJ Barea untuk bekerja sama menerobos pertahanan lawan dengan memanfaatkan kecepatan mereka. Para pemain lawan mengamati Youngjae dengan penuh rasa ingin tahu. Ia bersumpah akan menghapus kutukan Y13 dengan mengalahkannya secara telak. Pertandingan dimulai, JJ mendapatkan bola dan mendribel bola melewati pemain lawan satu persatu. Seorang pemain bertahan lawan berteriak bahwa JJ tidak mungkin melewatinya. Namun Youngjae dengan cepat muncul dan menghadang pemain itu dengan screen yang sempurna, memungkinkan JJ melanjutkan dribble dengan lancar ke depan. Saat mendapatkan ruang kosong, JJ melakukan tembakan 3 poin dengan percaya diri dan berhasil memasukkan bola dengan sangat sempurna. JJ menghampiri Youngjae memberi tos sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama mereka yang luar biasa. Dengan bantuan Youngjae yang menghadang pemain lawan, JJ akhirnya berhasil menambah poin untuk tim mereka. Pemain lawan kini mendapatkan bola tetapi Youngjae dengan penuh semangat menjaganya. Pemain lawan menatap Youngjae dengan sinis menantang Youngjae untuk menghentikannya. Dengan meremehkan Youngjae sebagai pemula, ia yakin bahwa pengalamannya yang luas di NBA membuatnya tak mungkin dikalahkan oleh pemain baru. Namun Youngjae dengan pergerakan cepat langsung merebut bola tersebut. Pemain itu hanya bisa terkejut melihat bolanya direbut dengan sangat mudah. Merasa frustasi, ia meminta rekan-rekannya untuk segera menghentikan Youngjae yang sedang melesat ke depan. Pelatih tim lawan yang melihatnya merasa sangat tak menyangka ada seorang pemain baru yang memiliki kecepatan yang sangat luar biasa seperti itu. Pemain lawan kemudian muncul menghadang Youngjae dengan raut wajah penuh permusuhan. Ia mengejek Youngjae sebagai pemula yang tidak akan mungkin bisa melewatinya. Tanpa rasa gentar Youngjae mendribel dengan cepat menuju pemain tersebut, menunjukkan bahwa ia tidak takut sama sekali. Bahkan Youngjae tersenyum sambil melewati pemain itu dengan sangat cepat dan mudahnya. Komentator dan pemain lawan terkejut melihat kecepatan Youngjae yang mampu mengatasi pemain veteran dengan sangat mudah. Sesampainya di depan ring, Youngjae melompat untuk memasukkan bola. Dua pemain lawan ikut melompat untuk menghentikannya sehingga terjadilah pertarungan ketahanan di udara 1 lawan 2. Kedua pemain lawan berteriak mengerahkan semua kekuatan mereka. Mereka mengatakan bahwa Youngjae hanya bisa sampai di sini. Namun Youngjae dengan cekatan menarik kembali bolanya dan melakukan pas cepat kepada JJ yang berdiri di sisi lapangan tanpa penjagaan. Semua orang terkejut melihat kejadian tersebut dan hanya bisa melongo tak percaya. Bola berhasil diamankan dengan baik oleh JJ dan langsung melakukan tembakan 3 poin. Hasilnya lagi-lagi JJ berhasil melakukannya dengan sangat sempurna membuat Youngjae senang dan semakin bersemangat. JJ berteriak melakukan selebrasinya yang membuat seisi stadion bersorak. Para penonton menyebut Youngjae dan JJ adalah kombinasi penyerang yang sangat sempurna. Youngjae yang bertugas menghancurkan pertahanan lawan sementara JJ yang akan melakukan eksekusi. Kapten tim lawan dengan lantang memperingatkan timnya untuk tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh satu pemain. Namun belum juga bola dimainkan, Youngjae sudah muncul dengan cepat memotong umpan dan kembali menguasai bola. Para pemain lawan terkejut dan merasa kesal melihat Youngjae yang tiba-tiba muncul dengan cepat merusak permainan mereka. Youngjae yang kini menguasai bola memanggil JJ untuk bersiap. Meskipun Youngjae berada tepat di bawah ring dan tanpa penjagaan, ia memilih untuk memberikan umpan cantik kepada JJ yang berdiri jauh di belakang demi mendapatkan peluang tembakan 3 poin.
JJ kembali menerima bola dengan baik dan langsung melakukan tembakan 3 poin yang masuk dengan sempurna. Sorakan penonton semakin menggema, menyebut mereka sebagai pasangan pembawa bencana. Pelatih lawan yang awalnya kagum dengan penampilan tim mereka kini mulai panik melihat tim Maverick membalikkan momentum pertandingan. Yongjae merayakan umpan cantiknya dengan penuh semangat, sementara penonton terutama para wanita bersorak kegirangan. Dengan 3 tembakan 3 poin yang berhasil dimasukkan tim Maverick kini unggul beberapa poin dari tim lawan. Tim lawan kemudian mulai menyerang dengan serius, pemimpin tim yang membawa bola bergumam bahwa ia tak boleh membiarkan momentum permainan berakhir seperti ini, ia mengatakan harus mencari cara agar semangat pemain mereka tetap terjaga dengan baik. Saat ini JJ yang sedang menjaganya, dengan beban yang ditanggungnya sebagai pemimpin tim membuatnya harus mengeluarkan seluruh kemampuannya, dengan sangat cepat ia langsung melesat melewati JJ yang tak bisa bereaksi sama sekali, ia terus mendribel bola melewati beberapa pemain dan berhasil sampai di depan ring yang langsung melompat untuk memasukkan bola, namun tanpa diduga JJ yang sebelumnya tertinggal di belakang berhasil mengejarnya dengan sangat cepat dan langsung ikut melompat untuk menghentikannya memasukkan bola. Pertarungan sengit terjadi di udara yang membuat kedua tim terdiam memastikan siapa yang akan memenangkan duel tersebut, dan hasilnya kapten tim lawan berhasil memenangkan duel tersebut dan berhasil memasukkan bola menambah poin untuk tim mereka, dengan momentum ini juga menambah kembali semangat timnya setelah sebelumnya digempur tembakan 3 poin berturut-turut. Tak hanya itu dalam duel tadi ternyata JJ tak sengaja melakukan foul yang membuat tim lawan mendapatkan 1 lemparan bebas. Dengan pelanggaran ini pemain lawan berhasil memanfaatkan kesempatan ini dan kembali menambah poin mereka. Saat ini waktu hanya tersisa beberapa detik dan arah pertandingan kembali berubah di mana saat ini tim lawan yang memimpin dengan skor 21-24. Semua penonton bersorak dan semakin memanas karena kedua tim sama-sama menunjukkan persaingan yang sangat luar biasa. Yongjae kemudian mendapatkan bola dan ia langsung dihadang oleh satu pemain lawan, JJ tepat berdiri di sebelahnya dan juga dijaga ketat oleh salah satu tim lawan. Tak ingin mengulangi kesalahan yang sama kali ini pemain lawan lebih fokus menjaga pergerakan Yongjae dan JJ untuk menghentikan aksi mereka, namun kali ini pemimpin tim lawan merasa ada yang aneh karena Yongjae hanya berdiam di posisinya dan tak mencoba menerobos. Dan benar saja dari jarak sejauh itu Yongjae langsung melompat untuk melakukan syuting, melihat itu ia merasa sangat kesal karena lagi-lagi mereka berhasil dimanipulasi oleh Yongjae. Namun hal tak terduga kembali terjadi mengira itu adalah syuting langsung pemain lawan akhirnya tak memperhatikan pergerakan JJ, dan seketika itu juga Yongjae membatalkan syutingnya dan melakukan pas kepada JJ seolah-olah ia akan melakukan syuting. JJ berhasil mengamankan bola dengan baik dan juga berkat pengalihan Yongjae ia mendapatkan ruang yang cukup untuk melakukan syuting, namun dua pemain lawan datang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan langsung menutup celah pergerakannya. Dengan penuh semangat mereka meneriakan bahwa kali ini JJ tidak akan bisa melakukan syuting dengan mulus lagi. JJ yang tak kehabisan ide langsung melakukan passing kepada Dak yang berdiri di sisi balik lapangan. Tanpa penjagaan sama sekali Dak berhasil mengamankan bola dan langsung mencoba melakukan syuting. Melihat itu pemimpin tim merasa sangat panik dan menyuruh seluruh timnya untuk segera menghentikannya, sementara Yongjae ia bersorak meneriakan nama Dak sebagai raja syuting. Seorang pemain lawan melompat dengan sekuat tenaga untuk menghentikan tembakan Dak. Tepat saat waktu tersisa hanya 1 detik Dak langsung melepaskan tembakannya. Saat bola melambung tinggi pemain lawan yang mencoba menghentikan Dak secara tidak sengaja melakukan pelanggaran dengan menabraknya, sementara itu tembakan Dak berhasil masuk dengan sempurna. Yongjae sangat kegirangan karena selain mendapatkan poin dari tembakan Dak, mereka juga mendapatkan 1 lemparan bebas akibat pelanggaran tersebut. Mereka berhasil mengeksekusinya dengan baik yang membuat mereka semua sangat kegirangan, yang awalnya mereka hanya mendapatkan 2 poin dari syuting yang dilakukan oleh Dak, namun dengan adanya pelanggaran dan lemparan bebas mereka berhasil mengamankan 4 poin secara keseluruhan. Yongjae mengatakan kalau tim lawan semuanya berfokus pada dirinya dan JJ, sehingga mereka melupakan raja syuting yang sesungguhnya di lapangan yang tak lain adalah The King Dak. Dengan ini kuarter pertama ditutup dengan tim Maverick yang kembali unggul dengan skor 25-24 berbeda 1 poin dari tim lawan. Pada pertandingan pertama ini JJ mendapatkan MVP berkat tembakan 3 poin berturut-turutnya di mana itu membuat David sangat kesal karena menurutnya itu semua berkat Yongjae jadi seharusnya Yongjae lah yang mendapatkannya.
Dengan hasil ini Mark Cuban dan seluruh staf tim Maverick merasa sangat senang dan tak menyangka dengan hanya masuknya Young Jae mampu mengubah alur permainan tim Maverick dengan begitu signifikan. Terlihat Yeon yang berada di bangku penonton juga sangat senang, wajahnya bahkan menjadi merah karena tersipu dengan penampilan sang pujaan hati yang sangat keren di lapangan. Pembawa acara mulai mempertanyakan apakah Young Jae benar-benar seorang pemula di NBA, mereka bahkan merasa Young Jae lebih mirip monster dari Asia yang memberikan mimpi buruk kepada setiap lawannya. Sebelum memasuki babak berikutnya, pelatih Carlisle mengambil alih tim dan memberikan nasihat kepada Young Jae. Ia mengatakan bahwa permainan Young Jae sudah melampaui ekspektasinya selama ini. Pelatih Carlisle melihat Young Jae mampu bermain dengan baik di berbagai posisi, dan ia juga mencatat bahwa Young Jae sering kali lebih banyak melakukan umpan daripada mencetak poin sendiri. Oleh karena itu, di babak kedua ini pelatih Carlisle meminta Young Jae untuk mengandalkan kekuatan serangannya sendiri lebih banyak, dan melihat perubahan apa yang akan terjadi di lapangan. Mendengar hal tersebut Young Jae melangkah ke lapangan dengan percaya diri, ia mengatakan bahwa akan melakukan yang terbaik dan inilah saatnya Y13 menyerang. Beberapa saat kemudian, semua orang terpukau dan terdiam melihat penampilan Young Jae. Kali ini ia lebih sering mendribel bola sendiri dan langsung mengeksekusinya. Pembawa acara bahkan menyatakan bahwa ini adalah momen bersejarah bagi pemain Asia, di mana Young Jae tampil dengan sangat sempurna di NBA. Pertandingan berlanjut dengan kedua tim saling menyerang secara bergantian, tak ada satupun dari mereka yang melonggarkan kewaspadaan dan tetap tampil dalam performa terbaik. Saat ini tim Maverick masih memimpin dengan skor 62-57 hanya selisih 5 poin. Waktu terus berlalu dengan cepat dan kini JJ mulai kelelahan, ia mengumpat mengatakan seharusnya ia berlatih lebih keras jika tahu staminanya akan menyedihkan seperti ini. Sementara Young Jae juga mulai merasakan kelelahan namun semangatnya masih terlihat jelas. Dalam kondisi tersebut, Young Jae berniat untuk meningkatkan kecepatan pergerakannya karena timnya sudah sangat kelelahan. Ia tahu betul jika permainan terus berlanjut seperti ini maka bisa merusak ritme permainan timnya. Tiba-tiba Young Jae terkejut melihat seorang pemain baru yang segar bugar masuk ke lapangan dengan penuh percaya diri. Tanpa diduga ternyata itu adalah Rodrigo yang sepertinya telah pulih dari cederanya. Rodrigo memasang wajah penuh persaingan dan semangat membara siap menghancurkan tim lawan. Pada beberapa hari sebelumnya, Rodrigo terlihat mengikuti pertandingan MMA. Ia melakukan pertarungan tersebut untuk memastikan bahwa kakinya benar-benar telah sembuh dari cedera. Dari belakang pelatihnya menyemangati Rodrigo dengan penuh antusias, bersorak agar Rodrigo menghajar lawannya tanpa ampun. Lawan Rodrigo sangat besar, bahkan tubuhnya bisa dibilang 2 kali lipat dari ukuran Rodrigo, dan ternyata mereka berdua sudah saling mengenal. Lawannya yang kita sebut saja Bobby, meledek Rodrigo dengan mengatakan apakah karirnya di basket telah hancur sehingga ia kembali bertarung. Dengan tatapan tajam Bobby menegaskan bahwa ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki Rodrigo dengan sesuka hati. Belum sempat Bobby menyelesaikan perkataannya, sebuah tendangan telak langsung mendarat di wajahnya. Meskipun tubuh Rodrigo jauh lebih kecil dibandingkan Bobby, namun kekuatan tendangannya sangat kuat hingga membuat Bobby terdorong mundur beberapa langkah. Setelah tendangan itu, Rodrigo mengungkapkan bahwa kakinya ternyata sudah baik-baik saja. Bobby yang kini dipenuhi kekesalan berniat untuk membalas serangan tersebut, tetapi Rodrigo dengan penuh semangat menarik kakinya ke belakang, mengumpulkan tenaganya sambil mencengkram kepala Bobby, kemudian ia langsung mendaratkan lututnya tepat di wajah Bobby yang sama sekali tak bisa bereaksi. Seketika Bobby langsung tumbang dengan hanya 2 kali serangan, ia terbaring di lantai dan pingsan seketika, membuat Rodrigo meraih kemenangan dengan sangat mudahnya. Rodrigo mengatakan bahwa semua ini sangat mudah dan membosankan bagi dirinya. Ia menatap ke langit-langit dan mengungkapkan bahwa tempat dia bisa bertarung dengan para monster sungguhan bukanlah di sini melainkan di NBA. Dengan pemikiran seperti itulah akhirnya Rodrigo kembali ke NBA dan menceritakan semuanya kepada Young Jae. Mendengar cerita itu Young Jae sedikit ketakutan, ia meminta maaf kepada Rodrigo jika selama ini ia ada salah padanya, sementara Rodrigo ia hanya tersenyum meminta Young Jae bertingkah santai saja karena ia kembali ke NBA untuk mencari monster sepertinya. Kedatangan Rodrigo kembali membangkitkan semangat seluruh pemain tim Maverick. Young Jae meminta mereka semua untuk menunjukkan permainan basket yang sesungguhnya kepada tim lawan. Rodrigo menatap pemain lawan sambil mengepalkan kedua tangannya dan berkata bahwa saatnya menghabisi mereka semua. Dak dan satu pemain lainnya melihatnya dengan rasa terhibur dan mengungkapkan bahwa pemula tahun ini terlihat sangat bersemangat dan menakutkan.
Pelatih tim lawan yang menyaksikan kedatangan Rodrigo merasa panik dan ketakutan. Ia mengatakan bahwa situasi ini akan sangat merepotkan bagi timnya. Rodrigo kemudian mendapatkan bola dan mulai mendribel secara perlahan ke depan. Ia lalu melakukan passing cepat kepada JJ, yang juga melakukan hal yang sama dengan cepat memberikan bola kepada Yongjae. Tanpa memberi jeda sama sekali, Yongjae langsung melompat untuk melakukan tembakan. Saat bola berada di atas ring, Rodrigo muncul dan melompat untuk memasukkan bola tersebut dengan sangat spektakuler. Semua orang seketika bersorak melihat aksi yang sangat keren dari mereka bertiga. Passing yang cepat dan rapi serta eksekusi yang spektakuler membuat permainan mereka bertiga sangat mengesankan. Pelatih Carlisle sangat bangga dan bergumam bahwa ia tidak menyangka tim Maverick sudah sekuat ini. Di sisi lain, pelatih tim lawan semakin kesal dan frustasi, mengungkapkan bahwa situasi ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Rodrigo kembali mendapatkan bola dan dengan cepat menerobos satu persatu pemain lawan. Pemain lawan sangat kesulitan menghentikannya karena selain cepat, kekuatan fisik Rodrigo juga sangat mengesankan, jauh di atas pemain normal pada umumnya. Melihat Yongjae yang berada dalam posisi kosong, Rodrigo langsung melakukan passing kepadanya. Bola diterima dengan baik oleh Yongjae yang kemudian mengeksekusinya dengan tembakan 3 poin. Sekali lagi bola berhasil masuk dengan sempurna membuat para penonton bersorak meriah. Hingga saat ini Yongjae belum pernah meleset dalam tembakannya sehingga ia dijuluki sebagai pemain yang sempurna. Dengan kehadiran Rodrigo, poin yang dicetak tim Maverick meningkat pesat. Skor saat ini menunjukkan 88-63 dengan Maverick memimpin sebanyak 25 poin. Dengan selisih yang begitu jauh, semua orang yang hadir menganggap hasil pertandingan ini sudah jelas bahwa tim Maverick yang akan memenangkan pertandingan hari ini. Beberapa saat kemudian peluit berbunyi menandai akhir pertandingan hari ini, dengan skor akhir 104-71, selisih poin yang sangat jauh yakni 33 poin. Dalam pertandingan ini, Yongjae bermain selama kurang lebih 22 menit dengan catatan performa yang luar biasa. Ia berhasil menunjukkan kemampuannya yang mampu bersaing lebih baik daripada pemain veteran NBA lainnya. Pembawa acara menyimpulkan bahwa Yongjae adalah pemain yang bisa mengikuti strategi tim dengan sangat baik, dan dengan kemampuan ini, tidak menutup kemungkinan ia akan menjadi pemain yang sangat hebat dan berpengaruh di masa depan. Yeon yang sedari tadi menonton pertandingan, merasa sangat senang dan terus menunjukkan rasa kekagumannya kepada Yongjae. Dalam perjalanan pulang, semua rekan Yongjae memujinya, mengungkapkan bahwa kini pemain lawan tahu betapa mengerikannya Y13 saat bertanding. Namun Yongjae masih merasa belum puas. Ia mengepalkan tangannya dan memotivasi dirinya bahwa ini baru permulaan. Ia harus terus meningkatkan kemampuannya agar bisa menghadapi lawan yang lebih kuat di masa depan. Meski begitu, Yongjae tak ingin kehilangan momen bahagia seperti ini, sehingga ia pun sedikit bersantai dan merayakan kemenangan mereka bersama seluruh tim. Nah, sekian pembahasan kita tentang manhwa Y13. Terima kasih untuk kalian semua yang telah setia menonton hingga detik ini. Sayangnya cerita manhwa ini harus berakhir di chapter 40 dan Mimin sudah membahasnya sampai tuntas. Berdasarkan informasi terbaru, manhwa ini akan memasuki masa hiatus tanpa tanggal pasti. Namun jangan khawatir, di video berikutnya Mimin akan menghadirkan cerita manhwa atau manhwa yang tak kalah menarik. Terima kasih atas dukungan kalian yang luar biasa. Sampai jumpa di pembahasan manhwa berikutnya.